Shalom dan selamat berjumpa jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali menikmati persekutuan di dalam Tuhan melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Klasis Pulau Jawa. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Kita mengangkat pujian untuk kemuliaan Tuhan. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, hidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu pada saat ini Tuhan, menandai segala kasih setiamu yang selalu hadir di dalam sepanjang hari kehidupan kami, dari pagi, siang hingga saat ini. Terima kasih Tuhan sudah menolong kami di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Kini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan sebagai saudara-saudara seiman. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami akan mempelajari sebagian daripada firman-Mu. Kami sungguh menyadari bahwa kami tidak mempunyai kemampuan, baik selaku hamba-Mu di dalam menguraikan akan kebenaran-Mu, maupun juga kami semua selaku jemaat Tuhan. Karena itu kami mohon kepada Tuhan, Tuhan memberkati agar kami semuanya dapat memahami dan mengerti firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, ampunkan salah dosa kami. Terima kami yang datang berdoa. Di dalam putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salam pembacaan hari ini terambil dari Keluaran 6 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Pengutusan Musa. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan akan belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang-orang Israel telah diperbudak oleh Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu katakan kepada mereka orang Israel, Akulah Tuhan, aku membebaskan kamu dari kerajaan paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tanah yang terucap, dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, aku menjadi Allahmu, supaya aku mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari paksa orang Mesir. Dan aku membawa kamu ke negeri yang telah dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu
Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun, raja Mesir, bahwa ia membiarkan orang yang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun yang mendengarkan aku? Aku seorang tidak petah lidahnya." Demikian firman Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Demikian firman Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengikuti pembacaan kita yang terpilih dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-12, saya memilih satu tema untuk kita renungkan bersama, yaitu Akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita tidaklah mudah. Kadangkala kita sudah berusaha untuk melakukan seperti yang Tuhan inginkan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tentu saja dengan kenyataan itu, Tuhan mempunyai maksud dari setiap hal yang kita hadapi dalam tugas-tugas kita. Ini juga yang dihadapi oleh Musa sebagai seorang yang dipilih dan diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan kepada Firaun raja Mesir pada saat itu agar membebaskan umat Israel yang adalah umat Allah. Di dalam pasal sebelumnya, yaitu pasal 5, di situ Musa mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa usahanya untuk menyampaikan kepada Firaun agar Firaun membebaskan bangsa Israel tidak berhasil. Malahan Firaun semakin membuat umat Israel menderita, menambahkan banyak pekerjaan kepada mereka. Mengapa Tuhan tidak bertindak untuk melepaskan umatnya dengan kuasa Tuhan sendiri? Kan itu lebih mudah menurut Musa. Memang kadangkala kita hanya mau hasilnya cepat tanpa mau berproses. Tetapi dalam perjalanan pembebasan umat Israel ini sebenarnya selalu ada tujuan dan maksud Tuhan yang tidak terselami. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita pada saat ini, kita akan mempelajari beberapa hal dalam kisah perjalanan kepemimpinan Musa. Yang pertama, Tuhan ingin agar Musa terproses menjadi seorang utusan Tuhan yang setia dalam mengemban tugas dari Tuhan. Menjadi seorang pemimpin tidak cepat putus asa dan belajar memahami proses yang Tuhan hendak nyatakan kepada dirinya, kepada umat Israel, bahkan juga terlebih kepada Firaun yang merasa sebagai sang penguasa kehidupan manusia pada saat itu. Tuhan mau bahwa melalui proses ini, baik Firaun, bangsa Israel mengenal tentang siapa dirinya, bahwa Dia adalah Tuhan, sang penguasa kehidupan. Yang kedua, Tuhan menghendaki agar umatnya, yaitu umat Israel, memahami tentang siapa Tuhan yang telah mengutus Musa dan apa yang menjadi rancangan Tuhan terhadap umatnya. Tuhan ingin melalui Musa, umatnya dapat mengenal dirinya sebagai Tuhan yang telah menjadi Tuhan bagi nenek moyang mereka, yaitu Abraham,
Ishak dan Yakub. Tuhan menginginkan agar umat Israel mengetahui bahwa Tuhan mendengarkan jeritan mereka. Tuhan menginginkan agar umat Israel mengetahui bahwa Tuhan tidak hanya ingin mereka bebas dari penderitaan, penindasan Firaun, tetapi Tuhan menginginkan agar umat Israel mengetahui bahwa Tuhan mempunyai rancangan kehidupan yang luar biasa, indah bagi umat yang dikasihinya ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai umat Tuhan di zaman sekarang ini, apa yang dialami oleh umat Israel, kita juga mengalaminya. Kuasa dosa membuat kita tidak mampu untuk melihat dan menghidupi yang namanya kebenaran. Yang ada adalah keinginan untuk berbuat dosa. Karena itu Tuhan menyelamatkan kita dari kuasa dosa melalui pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Agar apa? Agar kita memahami rancangan Tuhan bagi kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Karena itu, mari kita memperhatikan suara Tuhan. Dan mari kita percaya pada rancangannya. Mari kita belajar untuk mengenal lebih dekat, lebih dalam tentang Tuhan yang kita sembah sampai pada hari ini. Apa yang diinginkannya di dalam hidup kita, apa yang dirancangkannya di dalam hidup kita hari ini dan selamanya. Kita akan mengalami tuntunannya untuk mengetahuinya, untuk memahaminya. Ketika kita sungguh-sungguh merasakan kedekatan dengan dirinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bakal. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Mari kita berdoa. Tak putus-putusnya kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih untuk persekutuan yang indah yang boleh kami alami sampai pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sungguh persekutuan ini membuat kami semakin semangat di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan, karena melalui persekutuan ini kami selalu dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan, disegarkan melalui janji-janji Tuhan dan juga pengharapan di dalam Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan bersama, sehingga kami boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami setiap hari.
kami boleh menjadi pribadi yang senantiasa tekun untuk mengalami proses pembentukan di dalam kasih Tuhan, untuk semakin menjadi anak-anak Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kami percaya bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah di dalam kehidupan kami. Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan atas semua penyertaan Tuhan selama sepanjang hari ini, dari pagi, siang, hingga saat ini. Kami sungguh mengalami kekuatan dan juga perlindungan di dalam Tuhan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, berkatilah kami di dalam menghadapi berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, anak-anak kami yang berada di dalam kelemahan tubuh, yang sakit di rumah maupun juga yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya dengan kemurahan-Mu, kasih-Mu, pemulihan boleh dialami. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa untuk semua pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan dan juga setiap hal yang baik bagi setiap anak-anak-Mu ini. Karena itu, karuniakan kesabaran di dalam menjalani perjuangan-perjuangan kehidupan, baik dalam mencari pekerjaan, baik di dalam bekerja yang harus jauh dari keluarga, maupun juga anak-anak kami di dalam studi mereka, dan juga di dalam menjalani usia indah ya Tuhan, karunia Tuhan, masa-masa lansia. Tuhan, sungguh kami merasakan ada kelemahan fisik, bahkan juga ya Tuhan, kadang-kadang semangat menurun. Tetapi kami percaya bahwa kasih setia-Mu selalu hadir di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau akan selalu menguatkan, menopang kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, kami juga terus membawa pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami alami sebagai bangsa bahkan dunia ini. Engkaulah pertolongan kami Tuhan, Engkau mengaruniakan pemulihan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk situasi-situasi yang diperhadapkan kepada bangsa kami saat ini ya Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan mengaruniakan hikmat dan tuntunan kepada kami sebagai warga masyarakat untuk bisa mencermati setiap kebijakan-kebijakan yang disampaikan oleh pemerintah dengan hikmat Tuhan, agar kami boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang Maha Baik, seluruh aktivitas kehidupan kami serahkan hanya kepadamu. Biarlah Engkau selalu menuntun dan menyertai. Bahkan di dalam kami menyambut istirahat kami, Tuhan menolong dan menyertai kami sehingga kami boleh tidur dengan nyenyak dan besok pagi boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan yang daripada Tuhan sendiri. Ya Tuhan yang Maha Kasih, inilah doa kami. Kami alaskan di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah persekutuan kita pada malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kita, sehingga kita selalu semangat di dalam beribadah, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman melalui sehati di dalam doa bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas. Sampai jumpa di dalam episode esok hari. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.